Today we are going to study about teks interaksi transaksional tulis, memperkenalkan orang lain terkait anggota keluarga. Apa maksudnya memperkenalkan orang lain terkait anggota keluarga? Nah, mari kita lihat definitionnya. Teks berupa dialog yang memuat tindakan meminta dan memberi informasi terkait jati diri. Nah, apa fungsi dari teks ini? Atau manfaat teks ini apa? Kita lihat dari social function-nya, fungsi sosialnya, yaitu untuk berkenalan, memperkenalkan diri sendiri atau orang lain, introducing others. Nah, hari ini kita lebih fokus pada introducing others, memperkenalkan orang lain. Namun, orang lain yang dimaksud di sini bukan tetangga, bukan teman atau sahabat, melainkan orang lain dalam anggota keluarga kita. Nah, generic structure-nya, struktur umumnya ada dua. Yang pertama, ada yang memulai percakapan. Jadi, ada yang memulai, tentu ada juga yang menanggapi. Gitu ya. Jadi ada dua, memulai percakapan dan menanggapi percakapan tersebut. Next, let's see the language features. Ya, ciri kebahasaannya apa saja? Yang pertama, ada sebutan-sebutan anggota keluarga inti dan yang lebih luas. Nah, keluarga inti dalam bahasa Inggris dikatakan nuclear family, sedangkan yang lebih luas disebut extended family. Nah, selain sebutan anggota keluarga, kita juga menggunakan verb. Ya, verb yang sering kita gunakan adalah to be. Ya, juga ada have, go, dan verb lainnya dalam bentuk present simple tense. Ya. Kemudian kita menggunakan pronoun. Pronoun yang kita gunakan di sini ada subjektif, objektif, dan possessive adjective. Kemudian ada juga ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan. Nah, sekarang coba kita lihat pertama mengenai relationships in a family, ya. Sebutan hubungan hubungan dalam sebuah keluarga, ya. Ada great grandfather, kakek buyut, great grandmother, nenek buyut, kemudian grandfather kakek, grandmother nenek. Lalu father ayah, mother ibu, uncle paman, aunt bibi. Kemudian brother saudara laki-laki, sister saudara perempuan. Kalau nanti ada big brother berarti abang atau kakak laki-laki, kalau ada little brother berarti adik laki-laki. Lalu kalau ada big sister berarti kakak perempuan, sedangkan little sister berarti adik perempuan. Kemudian ada cousin, sepupu, lalu son, putra, daughter, putri. Grandson, cucu laki-laki, granddaughter, cucu perempuan. Great grandson, cicit laki-laki, great granddaughter, cicit perempuan. Selanjutnya, husband, suami, wife, istri. Father-in-law, mertua laki-laki, mother-in-law, mertua perempuan. Brother-in-law, ipar laki-laki, sister-in-law, ipar perempuan. Son-in-law, menantu laki-laki, daughter-in-law, menantu perempuan. Parents, orang tua. Kemudian child, anak, dan children, anak-anak. Grandchild, cucu, grandchildren, cucu-cucu. Ya. Nah, coba selanjutnya kita perhatikan family tree atau tree diagram berikut ini. Nah, ada seorang pria tampan bernama Karman bertemu dengan seorang perempuan cantik bernama Marlina. Mereka jatuh cinta, lalu berkeluarga, married, mempunyai dua anak. Anak pertama perempuan, namanya Linda. Anak kedua laki-laki, namanya Anto. Setelah dewasa, Linda mengenal seorang pria tampan bernama Demian. Mereka pun jatuh cinta dan mereka menikah, berkeluarga. Mereka mempunyai 3 anak. Anak pertama namanya Bob, anak kedua namanya Lisna, dan anak ketiga namanya Mary. 1 laki-laki, 2 perempuan. Demikian dengan Anto, setelah dewasa juga mengenal seorang perempuan cantik bernama Fanny. Mereka pun saling jatuh cinta dan mereka menikah. Mereka mempunyai 2 anak. Anak pertama laki-laki namanya Bima, dan anak kedua perempuan namanya Nani. Oke, kids. Based on the tree diagram, berdasarkan
diagram pohon tersebut, coba kita lihat dulu hubungan keluarga, hubungan sebutan-sebutan yang dipakai. For example, Karman is Linda's bla bla bla. Ya, Karman itu apanya si Linda? Ya, coba kita perhatikan. Nah, si Karman ini apanya Linda? Ya, apanya ayahnya? Maka jawabannya adalah father. Karman is Linda's father. Karman adalah ayahnya si Linda. Next, Marlina is Linda's. Marlina itu apanya si Linda? Ya, ibunya. Oke, betul. Maka mother. Marlina adalah ibunya Linda. Next, Linda is Anto's bla bla bla. Linda itu apanya si Anto? Iya, sisternya ya, sister. Nah, kalau tadi dia lebih tua berarti big sister. Oke. Kemudian Anto is Linda's bla bla bla. Si Anto ini apanya si Linda? Iya, brother. Kalau dia adik laki-laki maka little brother. Nah, Linda is Demian's bla bla bla. Si Linda itu apanya si Demian? Iya, istrinya. Maka jawabannya wife. Oke, selanjutnya mari kita lihat dulu dengan pronoun. Nah, pronoun di sini kita bahas ada 4 ya. Nah, ada personal pronoun subjektif, kemudian ada personal pronoun yang objektif atau lebih sering dikatakan subjektif pronoun, objektif pronoun ya. Kemudian ada possessive adjective dan ada possessive pronoun ya. Namun yang paling berperan di dalam teks hari ini yang kita bahas hanya yang 3 ini, subjektif, objektif dan possessive adjective. Ya, langsung saja kita lihat contohnya supaya lebih paham ya. Misalnya dalam bahasa Indonesia, saya memanggil ibu. Nah, sekarang saya ini apa? I atau me atau my? Nah, karena saya sebagai subjek, maka kita menggunakan I. Ya. Next example, ibu memanggil saya. Masih saya. Nah, sekarang sayanya di sini I atau me atau my? Karena saya di sini sebagai objek, maka kita pakai me. Good. Next, itu ibu saya. Saya di sini apakah subjek, apakah objek, apakah kepunyaan? Iya, kepunyaan. Maka possessive adjective kita pakai my. Good. Next, let's see the example ya. Kita lihat contohnya dalam dialog. Karena kan intinya teks itu berbentuk dialog di sini. Teks yang kita bahas ini maksudnya ya. Lihat ada perbincangan antara Mona dan Mia. Oke, hello Mia, how are you? Halo Mia, apa kabar? Bagaimana kabarmu? Mia, hi Mona, I'm good thanks, and you? Hai Mona, saya baik-baik saja, terima kasih. Kamu sendiri gimana? Gitu. Mona, fine thanks. By the way, will you please tell me about your family? Si Mona bilang apa? Baik-baik saja, terima kasih. Ngomong-ngomong, maukah kamu menceritakan saya mengenai keluargamu? Gitu. Lalu Mia bilang apa? Oke, dia tidak keberatan ya kan? Dia mulai, there are 5 people in my family. My father, my mother, my big brother, my little sister, and myself. Ada 5 orang di dalam keluarga saya. Ayah saya, ibu saya, abang saya atau kakak laki-laki saya, adik perempuan saya, dan saya sendiri. My father is Mr. Martz. Ayah saya bernama Tuan atau Pak Martz ya. He is a teacher. Dia adalah seorang guru. My mother is Mrs. Eva. Ibu saya adalah Nyonya Eva. She is a nurse. Dia adalah seorang perawat. My elder brother is Eddie. Ya, jadi elder itu sama dengan big ya. Nah, abang saya bernama Eddie. He is a student of SMK Pale. Dia seorang siswa SMK Pale. And my little sister is Hani. Dan adik perempuan saya bernama Hani. She is a student of SD San Francisco. Dia adalah seorang siswa SD San Francisco. Inilah contoh dialog, the example of dialogue about introducing others, memperkenalkan orang lain. Sekali lagi, orang lain yang dimaksud bukan teman, bukan tetangga, tetapi orang-orang yang ada di dalam keluarganya, sekaligus menjadi jati diri keluarganya. Oke. Let's see from generic structure ya. Kita bahas dulu generic structure-nya. Dari segi generic structure tadi ada 2 ya.
Ada yang memulai dan ada yang menanggapi. Nah, siapa yang memulai pembicaraan di sini ya? Tentu kalau kita lihat percakapan ini ya adalah siapa? Iya, Mona ya. Mona di sini memulai percakapan, memulai dialog. Sedangkan si pemberi respon ya atau pemberi informasi siapa? Ya, si Mia, ya, dan Mia dari kata-katanya ini kita bisa lihat bahwa dialah yang menanggapi. Oke, next kita lihat dari segi language features-nya. Ya, language features. Yang pertama coba kita perhatikan ada father, mother, big brother, little sister dan sebagainya. Ini disebut sebutan dalam hubungan keluarga. Ya. Oke, next. Ada you, I, your, my, banyak my ya, he, kemudian she, itu adalah pronounnya. Alright kids, that's all our lesson for today. Keep studying and being healthy. Goodbye.